Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Destiana. Saya perwakilan dari kelompok 7. Akan membahas materi tentang sejarah pendidikan pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah pendidikan Islam yang diampu oleh Bu Dosen Dr. Dewi Umroni Yusuf MPD. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan siapa saja anggota kelompok 7. Yang pertama, Pak Tommy Endria Nugroho. Yang kedua, saya sendiri Ika Destiana Sari. Yang ketiga, Ibu Wiwi Fatur Robani. Dalam video ini, kita akan memahami bagaimana pendidikan Islam berkembang di Nusantara. Mulai dari lembaga pendidikannya, sistem pembelajarannya, hingga peran kerajaan dalam membangun perkembangan ilmu pengetahuan. Yuk langsung saja kita mulai. Bagian 1. Latar belakang. Pendidikan merupakan bagian penting dalam membangun sebuah peradaban. Di Indonesia, jauh sebelum adanya sekolah modern, sistem pendidikan sudah berkembang pesat sejak munculnya kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Aceh, Demak, hingga Mataram. Masuknya kerajaan ke Nusantara tidak hanya membawa ajaran agama, tetapi juga membawa tradisi keilmuan. Para ulama dan pedagang dari Timur Tengah tidak hanya berdakwah, tetapi juga mengajarkan berbagai ilmu seperti tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf. Menariknya, pendidikan pada masa itu tidak berdiri sendiri, tetapi menyatu dengan kehidupan masyarakat. Masjid, pesantren, dan bahkan istana menjadi pusat pendidikan. Bagian 2. Institusi dan sistem pendidikan. Yang pertama, pendidikan berbasis masjid dan istana. Masjid menjadi pusat pendidikan utama bagi masyarakat umum. Di sana diajarkan membaca Al-Quran, fikih, dan akidah. Metode yang digunakan adalah halaqah, yaitu belajar melingkar bersama guru. Sementara itu, istana menjadi pusat pendidikan bagi kalangan elit, seperti keluarga kerajaan. Di sana diajarkan ilmu politik, tata negara, dan kepemimpinan. Yang kedua, sistem pendidikan di Aceh. Aceh memiliki sistem pendidikan yang berjenjang, yaitu Mausana atau tingkat dasar, Rangka atau tingkat menengah, Daya atau tingkat tinggi. Ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam saat itu sudah terstruktur seperti sistem pendidikan modern. Yang ketiga, munculnya pesantren di Jawa. Di Jawa, berkembang sistem pesantren yang dipimpin oleh kiai dan diikuti oleh santri. Metode pembelajarannya antara lain bandongan, sorogan, hafalan. Pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk karakter dan akhlak. Yang keempat, integrasi budaya lokal. Pendidikan Islam juga beradaptasi dengan budaya lokal. Contohnya, dakwah melalui wayang di Jawa, surau di Minangkabau, aksara pegon untuk menulis kitab. Hal ini membuat Islam mudah diterima oleh masyarakat lokal. Bagian 3. Kurikulum dan kitab. Yang pertama, pendidikan adab. Adab atau etika menjadi hal utama dalam pendidikan. Kitab yang terkenal adalah Ta'lim al-Muta'alim. Isinya adalah menekankan niat belajar,
hormat kepada guru, kesabaran dalam menuntut ilmu. Yang kedua, pendidikan politik. Untuk kalangan elit digunakan kitab seperti Bustan al-Salatin, Taja as-Salatin. Isinya tentang kepemimpinan, keadilan, dan etika seorang raja. Yang ketiga, pendidikan fikih. Fikih menjadi ilmu penting karena mengatur kehidupan sehari-hari. Kitab yang digunakan adalah Mir'at al-Tulab, Sabilal Muhtadi. Yang keempat, pendidikan tasawuf. Tasawuf mengajarkan tentang spiritualitas. Kitab yang digunakan adalah Hidayatus Salikin dan Al-Hikam. Tujuannya untuk membentuk hati yang bersih dan dekat dengan Allah. Yang kelima, bahasa Arab. Bahasa Arab menjadi kunci memahami ilmu Islam. Kitabnya adalah Alifayah Ibnu Malik. Biasanya dipelajari dengan metode hafalan. Bagian 4. Peran kerajaan. Kerajaan memiliki peran besar dalam pendidikan. Di antaranya, yang pertama adalah dukungan finansial. Kerajaan memberikan wakaf tanah, fasilitas pendidikan, dan masjid dan asrama, sehingga pendidikan bisa diakses semua kalangan. Yang kedua, jaringan ulama. Banyak ulama Nusantara belajar ke Mekah dan Madinah. Mereka kemudian kembali dan mengajarkan ilmunya. Ini menciptakan jaringan keilmuan global yang kuat. Yang ketiga, pembentukan struktur sosial. Pendidikan melahirkan ulama dan pemimpin masyarakat. Ilmu menjadi jalan untuk meningkatkan status sosial. Yang keempat, integrasi ilmu dan kehidupan. Ilmu tidak hanya dipelajari, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagian 5. Penutup. Sebagai kesimpulan, pendidikan pada masa kerajaan Islam di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk peradaban. Ciri utamanya adalah terintegrasi dengan kehidupan masyarakat, menekankan adab dan akhlak, didukung penuh oleh kerajaan, memiliki jaringan keilmuan internasional. Nilai-nilai ini masih relevan hingga sekarang, terutama dalam sistem pendidikan pesantren. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya perwakilan dari kelompok 7 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.